Subject-verb agreement. Inilah topik pembahasan kali ini. Bagi kalian yang lagi persiapan tes TOEFL atau kalian yang ingin memperdalam lagi grammar kalian, maka topik ini adalah salah satu yang wajib kalian pelajari. Apa poin-poin yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama adalah definisi subject-verb agreement. Kedua, subject-verb agreement dengan frase preposisi. Ketiga, ungkapan-ungkapan yang tidak mempengaruhi bentuk kata kerja. Dan yang terakhir adalah perbedaan penggunaan conjunction and dengan together with, along with, dan lain-lain. Kita mulai dengan definisi subject-verb agreement. Apa sih yang dimaksud dengan subject-verb agreement? Subject-verb agreement merupakan aturan tata bahasa yang menyatakan bahwa kata kerja atau verb dalam sebuah kalimat harus sesuai dengan subjeknya dalam hal jumlah, tunggal maupun jamak. Maksudnya gimana? Jadi, jika subjek dari sebuah kalimat adalah tunggal atau singular, maka harus menggunakan kata kerja tunggal. Dan jika subjeknya jamak, lebih dari satu, maka kata kerja yang digunakan juga harus jamak. Jadi itu definisi tentang subject-verb agreement. Sekali lagi, jika subjeknya tunggal, maka kata kerjanya tunggal. Dan jika subjeknya jamak, kata kerjanya juga jamak. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, contoh yang pertama, she runs every morning. Subjek she ini tunggal, satu orang gitu, maka harus diikuti oleh kata kerja tunggal, yaitu runs with s or es. Jadi ada penambahan kata kerjanya ada penambahan s atau es, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, they run every morning. Jadi they ini adalah jamak lebih dari satu, maka harus diikuti oleh kata kerja jamak run. Jadi tanpa penambahan s atau es, without s or es, gitu ya. Nah, jadi fokusnya kita pada subjek dan predikat saja. Apakah sudah cocok jika subjeknya tunggal, predikatnya juga tunggal atau kata kerjanya tunggal? Ingat bahwa subjek dan kata kerja dalam sebuah kalimat harus sesuai dalam hal orang dan jumlah. Jadi subjek dan kata kerja dalam kalimatnya harus cocok, baik orangnya maupun jumlahnya. Saat mengikuti tes TOEFL, kalian harus selalu memeriksa subjek dan kata kerja untuk memastikan keduanya apakah sudah sesuai. Namun terkadang sulit untuk menentukan dengan tepat apa subjek dari kalimat tersebut. Jika subjek dan kata kerjanya dipisahkan, seperti contoh tadi, dalam kalimat she runs, antara subjek dan kata kerja tidak dipisahkan, atau setelah subjek she langsung verb runs. Jadi masih gampang bagi kalian untuk menentukan mana subjek, mana predikat. Nah, yang kadang membingungkan antara si subjek dan predikat ini terpisah baik oleh sebuah frase, ungkapan, atau yang lainnya. Oleh karena alasan inilah, kita akan membahas lebih detail tentang subject verb agreement melalui pembahasan dalam contoh-contoh dalam sebuah kalimat. Jadi kalau seperti ini masih gampang ya, ketika she ini langsung followed by runs, jadi langsung diikuti oleh kata kerja runs. Jadi tidak ada pemisah. Jadi kita masih gampang untuk menentukan mana subjeknya.
Jadi sudah jelas past subject diikuti oleh kata kerja run. Nah, kedua yang akan kita bahas adalah subject verb agreement dengan frase preposisi. Saat mengikuti tes TOEFL seperti yang sudah saya sampaikan tadi, terkadang sulit untuk menentukan dengan tepat apa subjeknya, yang mana subjeknya. Jika subjek dan kata kerja dipisahkan, dan seringkali jika subjek dan kata kerja dipisahkan, maka yang memisahkannya adalah frase preposisi. Namun, frase preposisi ini tidak mempengaruhi kata kerja. Kalian bisa perhatikan contoh-contoh berikut. Saya kasih kalian waktu beberapa saat untuk menjawab. Jadi latihan berikut. Oke, sekarang mari kita bahas bagaimana menurut kalian. Apakah gampang, biasa saja, atau bahkan sulit? Itu ya. Mari kita perhatikan contoh yang pertama. The teacher with her students blah 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 going to the museum. Mana subjeknya? Apakah the teacher atau her students? Atau semuanya ini? Seperti yang saya jelaskan tadi, kita membahas tentang frase preposisi yang tidak mempengaruhi kata kerja. Jadi ketika subjek diikuti oleh frase preposisi, maka tidak akan berpengaruh. Kemudian subjek utamanya di sini kan hanya the teacher. Jadi tidak dipengaruhi oleh frase preposisi with her students, walaupun kelihatannya ini jamak lebih dari satu. Mungkin kita berpikir, oh the teacher satu with the student, with her student kan banyak jadinya, lebih dari satu. Maka asumsi kita bahwa predikatnya akan sama karena menganggap bahwa subjeknya ini jamak. Padahal ketika subjek diikuti oleh frase preposisi tidak mempengaruhi kata kerja. Jadi tetap kata kerjanya adalah tunggal. Jadi the teacher with her student is going to the museum. Bukan are going tapi is going. Karena subjek utamanya adalah the teacher. Kemudian, jika kalian ingin meletakkan with her students ini di belakang juga bisa. Contohnya, the teacher is going to the museum with her students. Bisa, tidak merubah makna. Gitu ya. Kemudian the next example, the books on the shelf, bla bla bla, all in dusty. Jadi, buku-buku di rak tua dan berdebu. Gitu. The books. Ini ada frase preposisi on the shelf di sini. Jadi kalian tidak usah bingung lagi. Jadi tinggal perhatikan the books ini jamak atau tunggal. Plural or singular. Ini jamak ada s, the books ya lebih dari satu, maka otomatis kata kerjanya atau verbnya juga jamak are. The books on the shelf are all in dusty. Kemudian the next example, number 3, the flowers in the garden, blah blah blah, blooming beautifully. The flowers ada preposisi in the garden di sini. Maka tidak perlu diperhatikan, tidak perlu dirubah. Ini flowers, the flowers ini jamak, maka preposisinya juga jamak. Jadi the flowers in the garden are blooming beautifully. Kemudian the next example, number 4, the man in the suit, blah blah blah, talking on the phone. The man satu,
diikuti frase preposisi in the should, jadi tidak merubah menjadi jamak, maka tetap is. The man in the should is talking on the phone. Kemudian number 5, the last example, the children near the playground, blah blah blah, playing soccer. The children near the playground. The children ini jamak, bentuk jamak dari child, itu jamaknya children, diikuti frase preposisi near, tetap are playing soccer. The children near the playground are playing soccer. Sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya, ungkapan-ungkapan yang tidak mempengaruhi bentuk kata kerja. Gitu ya. Jadi kita akan membahas ungkapan apa saja yang tidak mempengaruhi kata kerja. Jadi selain frase preposisi, ada juga ungkapan-ungkapan yang tidak mempengaruhi kata kerja. Ungkapan-ungkapan berikut seperti together with, along with, accompanied by, dan as well as. Jadi kapanpun kalian ketemu dengan ungkapan-ungkapan tersebut tidak mempengaruhi kata kerja. Kita perhatikan contoh-contoh berikut. Yang pertama, together with. The teacher, together with her assistant, is preparing the exam. The teacher, satu orang, together with her assistant. Jadi kita asumsikan mungkin ini lebih dari satu jadinya subjeknya gitu. Karena the teacher bersama dengan para asistennya, kan jamak. Tetapi aturannya berbeda. Kapanpun kita subjek followed by together with, jadi diikuti oleh together with, maka dia tidak akan merubah subjek, tidak akan merubah kata kerja, gitu ya. Ini, jadi is preparing. The teacher together with her assistant is preparing. Guru itu bersama dengan para asisten sedang menyiapkan ujian. Gitu ya. Jadi tidak berpengaruh. Kemudian sama seperti tadi, together with ini juga bisa dipindahkan ke belakang. The teacher is preparing the exam together with her assistant. Tidak merubah makna. Kemudian contoh selanjutnya, the president along with the minister is attending the summit. The president ada along with, jadi tidak merubah kata kerja. Jadi tetap kata kerjanya adalah tunggal. Gitu. Atau kalian juga bisa pindahkan along with ini ke belakang. Menjadi the president is attending the summit along with the ministers. Jadi presiden bersama para menterinya menghadiri pertemuan tingkat tinggi, gitu ya. Kemudian yang ketiga, the third example, accompanied by. Jadi sama seperti yang tadi, kapanpun kalian ketemu dengan accompanied by, tidak akan merubah kata kerja. The singer, satu, accompanied by her band, was welcomed by fans. The singer ditemani oleh para bandnya, disambut oleh para penggemar. Gitu. Jadi tidak merubah kata kerja, tetap was, karena singer ini satu. Ini juga sama, bisa dipindahkan ke belakang. Menjadi the singer was welcomed by fans, accompanied by her band. Kemudian yang terakhir, as well as. The CEO, as well as the board members, has agreed to the plan. The CEO begitu juga dengan para anggota dewan telah setuju dengan rencananya, dengan rencana itu telah setuju. Ini juga sama, bisa dipindahkan. As well as the board member, ini bawa ke belakang gitu ya. The CEO has agreed to the plan as well as the board members. Jadi
Jika kalian saat tes TOEFL menemukan ungkapan-ungkapan ini ya, together with, along with, accompanied by, as well as, jadi nggak usah bingung lagi. Jadi diabaikan saja. Jadi karena mereka tidak akan merubah kata kerja. Itu istilahnya, ini hanya pengecoh saja. Oke, mari kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya, yaitu perbedaan penggunaan conjunction and dengan together with, along with, dan lain-lain. Ya, jika kata sambung conjunction and ini digunakan sebagai pengganti dari ungkapan-ungkapan together with, along with, dan accompanied by, as well as, maka secara otomatis subjek itu akan menjadi plural. Dan kalau sudah subjeknya plural, otomatis kata kerjanya juga plural. Mari kita perhatikan contoh berikut. Ini ada conjunction and di sini ya. Yang pertama, the first example, my sister and I are going shopping. My sister and I. Jadi kenapa sister satu and I satu, jadi dua, jamak, to be-nya are going shopping. Kemudian apakah and I ini bisa dipindahkan ke belakang seperti along with, together with, dan sebagainya? Jawabannya tidak. Jadi and I ini enggak bisa. Jadi tetap my sister and I are going shopping. Tidak akan pernah menjadi my sister is going shopping and I, atau and me. Tidak bisa. Jika kalian ingin menggunakan along with, maka harus diganti polanya menjadi my sister along with me is going shopping. Bisa. Maknanya sama. Jadi grammar juga sama, benar. Tapi ketika memakai a and, to be-nya are, kita memakai along with, to be-nya is, gitu aja. Jadi my sister along with me is going shopping, atau ini dibawa ke belakang. My sister is going shopping along with me. Sama. Kemudian the next example, the dog and the cat have eaten their food. Ya. The dog and the cat have eaten their food. Jadi the dog, cat, dua, have eaten. Ini tensinya present perfect. Have eaten. Karena lebih dari satu pakai have. Kalau the dog aja has, the cat saja has. Jadi keduanya have eaten their food. Nah, jika kalian mengganti and ini menjadi accompanied by, maka akan berbeda polanya. The dog accompanied by the cat has eaten its food. Jadinya itu ya. Ini juga bisa dibawa ke belakang. The dog has eaten its food accompanied by the cat. Jadi itu, sekali lagi, jika ada conjunction and ini, subjek nggak bisa dipisahkan dibawa ke belakang, itu nggak bisa. Tapi kalau ketemu along with, accompanied by, dan yang lainnya itu bisa dibawa ke belakang dan tidak merubah kata kerja. Seperti itu ya. Nah, kesimpulannya dari materi kita kali ini, yang pertama, antara subjek dan kata kerja harus sesuai. Jika subjek tunggal, kata kerja atau verb harus tunggal. Begitu juga sebaliknya, jika subjeknya jamak, maka kata kerja juga harus jamak. Kedua, antara subjek dan kata kerja seringkali dipisahkan oleh frase preposisi. Namun perlu dicatat bahwa frase preposisi tidak mempengaruhi bentuk kata kerja. Dan ketiga, ada beberapa ungkapan yang tidak mempengaruhi kata kerja, seperti together with, along with, accompanied by, dan as well as. Dan yang terakhir, perbedaan utama conjunction and menyatukan dua subjek. Jika sudah disatukan oleh conjunction and, maka subjeknya akan menjadi jamak, gitu ya. Secara otomatis verbnya juga akan menjadi jamak. Sementara ungkapan seperti together with dan yang lainnya tidak mengubah subjek utama, maka verbnya tetap tunggal, gitu ya. Akhir kata, saya akan men-challenge kalian dengan 10 soal latihan. Bisa kalian cek di kolom deskripsi ya. Tentunya tentang materi yang kita bahas tadi, yaitu subject verb agreement.
tulis jawaban kalian di kolom komentar atau skor kalian di kolom komentar. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat. And good luck.